Pada video kali ini akan diperkenalkan beberapa fungsi lainnya yang dimana sebelumnya kan telah diperkenalkan mengenai fungsi analitik, juga ada fungsi harmonik. Nah, sekarang untuk kompleks juga seperti pada halnya yang ada di real, itu juga ada beberapa fungsi lainnya. Di sini kita coba lihat fungsi polinomial pun telah diperkenalkan di kompleks. Kemudian di sini akan dipelajari misalnya ada fungsi eksponensial, trigonometri. Cara yang akan dipakai untuk mendefinisikannya sendiri itu adalah kita harus mengetahui bahwa sifat yang ada di real itu tetap berlaku. Kita harus jamin, maksudnya di situ. Pendefinisian yang selanjutnya di sini harus menjamin bahwa sifat yang di real harus tetap ada. Kemudian jika fungsi kompleks dibatasi sepanjang sumber real, harus tepat sama dengan apa yang ada di fungsi real. Jadi selain sifat yang di kompleks ini nanti serupa atau tetap berlaku seperti yang ada pada fungsi real, juga berlaku bahwa ketika koefisien imajinernya itu adalah 0 atau bilangan kompleksnya itu cuma bilangan real, maka sifat yang di real itu tetap berlaku. Seperti itu maksudnya. Sekarang kita coba lihat bagaimana pendefinisiannya. Pertama, di sini diberikan pendefinisian untuk fungsi eksponensial di kompleks. Definisinya itu seperti ini. E pangkat Z, dalam hal ini Z adalah X tambah YI, itu sama dengan Euler pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y. Nah, khusus untuk Euler sendiri, untuk notasi Euler kan telah diberikan itu seperti ini. Euler pangkat YI itu sama dengan cos Y tambah I sin Y ini. Kelihatan dari sini ya. Dari sini juga kita lihat bahwa Euler pangkat X itu tetap bertahan nilainya seperti di real. Mengapa? Ketika bagian imajinernya itu 0 atau Y-nya 0, nanti di sini kan cos 0 1, I sin 0 itu 0. Berarti hasilnya tetap Euler pangkat X sebagaimana dengan yang ada di pendefinisian di real. Makanya tetap. Selanjutnya kita akan mendefinisikan logaritma. Sesuai dengan fungsi logaritma sebagai inverse dari fungsi eksponensial di bilangan real. Kita lihat dulu untuk logaritma yang modelnya ln, logaritma natural. Di real itu kan y sama dengan ln x jika dan hanya jika x sama dengan Euler pangkat y. Sekarang untuk di kompleks, fungsi logaritma w sama dengan ln z di bilangan kompleks itu adalah fungsi yang memenuhi sama Euler pangkat w sama dengan z. Seperti itu. Jadi bentuknya sama. Nanti kita bisa lihat mengapa dia real masih bertahan nilainya di sini. Kita nanti perhatikan setelah kita melihat definisinya dari beberapa fungsi ini. Selanjutnya ada juga fungsi trigonometri. Seperti pada fungsi eksponensial, fungsi trigonometri sin dan cos juga didefinisikan serupa, yaitu sin dan cos tersebut harus dapat analitik di seluruh bidang kompleks sebagaimana dengan yang di real. Kemudian sin x dan cos x itu juga tepat sama dengan fungsi trigonometri yang di real. Jadi kalau bagian realnya saja yang dicerita itu harus sama. Kemudian turunannya sama. Turunannya sin itu adalah cos, turunannya cos adalah sin minus sin, seperti ini. Kemudian kita coba lihat dari apa-apa yang tiga ini yang mau dipertahankan. Kita telah didefinisikan bahwa fungsi trigonometri sin z itu sama dengan Euler pangkat IZ dikurangi Euler pangkat minus IZ per 2, dan cos z itu adalah Euler pangkat IZ ditambah Euler pangkat IZ per 2. Sedangkan adapun untuk trigonometri yang hiperbolik itu bisa didefinisikan seperti ini. Untuk bilangan kompleks z, sin hiperbolik z sama dengan Euler pangkat z dikurang Euler pangkat minus z per 2. Sedangkan cos hiperboliknya itu di sini Euler pangkat z dikurang ditambah sepertinya di sini ya. Euler pangkat z ditambah Euler pangkat minus z per 2. Sekarang kita coba lihat
keberlakuan real pada definisi-definisi ini. Pertama tadi adalah tentang fungsi eksponensial. Nah, kita lihat untuk masalah eksponensial. Definisinya kan dituliskan begini, Euler pangkat Z, di mana Z itu adalah X tambah Y. Itu definisinya Euler pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y. Nah, misalnya yang diminta adalah berapakah, misalnya yang diminta berapakah, bagaimanakah bentuk dari Euler pangkat 3 misalnya. Euler pangkat 3 itu kan artinya adalah Euler pangkat 3 ditambah I kali 0. Maka kita bisa tuliskan Euler pangkat 3 dikali cos 0 ditambah I sin 0. Hasilnya bagaimana? Cos 0 itu 1, I sin 0 itu 0, berarti tetap Euler pangkat 3. Maka dapat dilihat bahwa di real itu masih bertahan. Sifat yang ada di real masih bertahan ketika komponen imajinernya itu 0 untuk pendefinisian dalam bentuk fungsi eksponensial di kompleks. Sekarang kita coba lihat yang learn, logaritma natural. Logaritma natural. Untuk logaritma natural sendiri, kita lihat definisinya kan seperti ini. W sama dengan ln Z itu jika dan hanya jika Euler pangkat W sama dengan Z. Kita coba lihat ketika Z-nya, apa yang terjadi ketika Z-nya sama dengan misalnya Z-nya misalnya sama dengan 1, ya, 1 ditambah 0i. Ketika Z-nya sama dengan 1 ditambah 0i, kira-kira bagaimana model bentuk ln-nya, definisian ln-nya. Di sini kan dibilang bahwa W sama dengan ln Z jika dan hanya jika W sama dengan Euler pangkat W sama dengan Z-nya tadi itu adalah ln 1, ya, berarti 1. Kira-kira untuk mendapatkan 1 itu W-nya mesti berapa? W-nya harus ini, maka kita harus punya W-nya sama dengan 0. Maka di sini tetap berlaku di real. Kita punya 0 sama dengan ln 1. Ini masih ada di real ini. Ini di real sama di R. Sekarang kita lihat yang selanjutnya itu trigonometrinya. Trigonometrinya bagaimana ya? Kita mau lihat keberlakuannya di real. Untuk trigonometri, misalnya kita punya Z-nya, Z yang ini yang mudah dihitung itu misalnya sin apa ya, sin 30 lah. Berarti kita punya di sini sin 30 itu V per 6 ya, kalau nggak salah. Iya, V per 6. Nanti anggaplah di sini Z-nya adalah V per 6 ditambah 0 dikali I. Nah, menurut pendefinisian ini katanya sin Z sama dengan Euler pangkat IZ per 2. Berarti Euler pangkat IZ dikurang Euler pangkat minus IZ per 2. Euler pangkat IZ di sini kita lihat bahwa Z-nya itu pi per 6 tambah 0i, berarti di sini ganti per 2 ini E pangkat I V per 6 dikurangi Euler pangkat minus I V per 6. Sekarang diingat bentuk Euler seperti ini menurut pendefinisian eksponensial itu kan bentuknya seperti ini ya. Ini kan I sin Y, ini kan Euler pangkat Y. Berarti untuk Euler pangkat I V per 6 itu hasilnya adalah cos V per 6
sini cos phi per 6 ditambah I sin phi per 6 dikurangi di sini. Sebentar, ini definisinya itu I sin minus atau baik. Untuk ini di sini kan ada minusnya di sini ya. Di sini ada minusnya. Berarti di sini jadinya cos phi per 6 dikurangi I sin phi per 6 seperti itu. Sehingga kita bisa lihat ini dengan ini kan 0 nanti. Ini ada perduanya. Itu dengan itu 0, berarti sisa di sini 2i ya, berarti sisa I sin phi per 6. Sebentar. Kita lihat di sini ada i-nya ya, berarti mestinya di sini definisinya itu 2i, berarti definisinya tadi kurang tepat. Jadi di sini definisinya di sini harus ada 2i-nya di sini. Jadi di sini ada 2i. Jadi sin itu Euler pangkat IZ kurang Euler pangkat minus IZ per 2i. Berarti seperti itu kan. Sehingga di sini nanti i-nya sudah hilang. Jadi ini sudah sama di real. Sin phi per 6. Selanjutnya bagaimana dengan cosnya? Cos Z sama dengan Euler pangkat minus Euler pangkat IZ ditambah Euler pangkat minus IZ per 2. Euler pangkat jadinya Euler pangkat I phi per 6 ditambah Euler pangkat minus I phi per 6 per 2. Kita bawa ke definisi trigonnya. Jadi ini menjadi cos phi per 6 ditambah I sin phi per 6 ditambah di sini cos phi per 6 kurang I sin phi per 6. Di sini ini dengan ini kan 0 jadinya. Jadi dapatnya di sini cos phi per 6. Serupa dengan di real. Begitu juga turunannya, bisa dicek. Seperti itu juga caranya. Kurang lebih. Setelah trigonometri ada juga sin hiperbolik. Ya, sin hiperbolik itu bisa dicoba dengan cara serupa lah. Jadi di sini poinnya ternyata untuk di real kita mengenal istilah eksponensial. Jadi di real itu ada Euler pangkat X, maka di kompleks juga ada Euler pangkat Z. Kemudian di real itu ada ln X, maka di kompleks juga ada ln Z. Bisa didefinisikan. Di real ada sin X dan cos X, maka di kompleks juga ada sin Z, cos Z. Dengan ingat di sini X itu real dan Z itu elemen kompleks. Kemudian ada juga sin hiperbolik dan cos hiperbolik X. Di sini ada juga didefinisikan sin hiperbolik Z dan cos hiperbolik Z. Seperti itu. Dan sifat-sifat yang ada di real itu tetap muncul di Z yang ini ketika Z-nya dibatasi. Untuk komponen imaginer-nya itu 0 atau Y-nya 0 jika Z-nya sama dengan X tambah Y, seperti itu.